Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali ya hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Insya Allah kalau misalnya kamu berarti sehat fisiknya ya. Iya. Kalau mentalnya bagaimana? Masya Allah ya. Ada yang naik turun, ada yang baik-baik saja. Ya semuanya saya paham kalian pasti sedang berjuang ya saat ini ya. Berjuang menyelesaikan ya praktikum dan detik-detik menuju UAS ya. Ya baik. Saya sangat memahami. Tinggal sedikit lagi ya perjuangan kalian. Jadi tetap menjaga kesehatannya, jaga dirinya baik-baik begitu ya. Oke, insya Allah gak lama lagi semester genap ini akan selesai ya. Oke, baik. Kita berhitung dulu ya. Oke, berhitungnya 1 sampai 4, lalu balik lagi 1 lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ingat ya angkanya ya. 2 ya. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 3. Oke, ya silakan bergabung. Yang angkanya 1 bergabung di 2 baris ini, kemudian angka 2 bergabung di 2 baris selanjutnya, angka 3 berdua baris ini, angka 4 berbaris itu ya. Silakan bergabung. Angka 1 di 2 baris ini, angka 2 di 2 baris itu. Nomor 1 ada 9 matematika, 9 9. Oke, kelompok 5 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Ya, insya Allah rata 8 orang masing-masing kelompok, kayaknya kelompok 1 ya 9 orang ya. Oke, baik. Ya, oke, mohon menghadap ke sini instruksinya ya. Jadi kelompok ini nantinya akan membahas kasus bersama. Jadi mohon tiap anggota kelompok di sini nanti memperhatikan slide yang akan saya paparkan ya. Diperhatikan karena nanti dari slide yang saya paparkan itu ada kaitannya dengan kasus yang akan kalian bahas di tiap kelompok. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Nah, mari saya akan sedikit berpantun ya. Ya, ikan teri, ikan tenggiri. Mari kita mulai. Baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Oke, baik. Ya. Karena ini pagi hari saya ingin mengecek konsentrasi kalian. Ya, kata kuncinya adalah dosen berkata. Bila dosen berkata, pegang hidung, ya, pegang pipi, pegang mulut, gitu ya. Nah, dosen berkata pegang hidung, ya. Dosen berkata pegang pipi. Ya, gitu ya. Kalau saya ulangi ya, seperti itu ya. Nah, dosen berkata pegang pipi. Dosen berkata pegang hidung. Dosen berkata pegang telinga. Pegang dahi. Iya. Oke, kalau
Berarti apa cluenya? Kalau tidak ada kata dosen berkata? Oke, gitu ya. Saya mulai ya, konsentrasi ya. Dosen berkata pegang rambut. Dosen berkata pegang dagu. Dosen berkata pegang lengan. Pegang pipi. Lagi, cek lagi. Dosen berkata pegang perut. Dosen berkata pegang telinga. Dosen berkata pegang tangan. Iya. Pegang hidung. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Oke, baik. Saya mulai kalau begitu. Jadi ini materi yang ada kaitannya dengan UAS kalian nanti. Ya, jadi sebagai bocoran, UAS kalian nanti akan melakukan studi kasus. Kasusnya sudah saya berikan dan kemudian Anda lakukan analisa dan kerjakan secara individual ditulis tangan. Ya, ditulis tangan. Jadi nanti tulisannya harus bisa terbaca ya, dipastikan bisa terbaca oleh saya. Oke, nah ini ada kaitannya seperti itu. Jadi sekarang kita simulasi terlebih dahulu ya, dilakukan secara berkelompok. Oke, silakan. Saya menceritakan itu dilakukan saat sebelum menikah untuk menjadi syarat-syarat pernikahan. Oke, baik, terima kasih Penny. Oke, baik. Ya, 2 orang ya. Oke, Wiki, silakan. Kalau menurut saya konseling pranikah itu dilakukan untuk mempersiapkan ya, mengetahui bagaimana nanti kehidupan setelah nikah agar nggak kaget itu pasangan, biar nggak berekspektasi antar pasangan, jadinya tahu nantinya kehidupan keluarga itu seperti apa, terus nantinya harus bagaimana antar pasangan, seperti itu sih. Oke, baik, terima kasih Wiki. Ya, oke, perwakilan laki-laki perempuan ya, yang jenis intervensi. Sekarang ke konseling perkawinan. Siapa silakan yang mau berpendapat? Kalau konseling perkawinan bagaimana? Silakan. Ya, Lea silakan. Saya konseling perkawinan itu konseling yang dilakukan oleh pasangan suami istri atau mungkin suaminya aja, istrinya aja untuk membahas masalah-masalah perkawinan. Oke, jadi masing-masing ya. Oke, terima kasih Lea. Sekarang sebutkan namanya. Nama saya Fidelika Jija. Kalau menurut saya konseling keluarga itu dilakukan ketika udah punya keluarga. Terus kalau misalnya ada masalah, misal untuk perkembangan anaknya atau mungkin ketika ada masalah antara suami istri, terus lebih ke permasalahan keluarganya, lingkup keluarganya itu apa? Baik, terima kasih Bu Tani. Harus mencari solusi, kemudian atau untuk menata jangka panjang supaya Oke, menata pernikahan keluarga di jangka panjang. Oke, terima kasih Siti. Oke. Saya Naila Adara Sofia dengan NIM 089. Jadi terapi keluarga itu kalau menurut saya dilakukan ketika misalnya ada konflik sama keluarganya gitu loh. Jadi misalnya nih antara anak sama orang tua pasti kan ada clash-nya, pasti beda POV-nya gitu. Pasti itu yang dibutuhkan dalam terapi keluarga gitu ketika ada suatu konflik di dalam keluarga. Oke, terima kasih Naila. Sekarang terakhir nih. Coba cari di Google ya. Tonton. Silakan. Saya bagi keluarga itu untuk membantu penyelesaian masalah antar keluarga, antar anggota keluarga. Nah, di situ tujuannya itu untuk membantu membantu biar komunikasinya itu biar lebih
baik lagi atau lebih komunikatif lagi gitu. Oke, mengatasi masalah komunikasi yang tidak baik begitu ya dengan terapi keluarga. Oke, terima kasih ya. Dan mengambil suatu keputusan. Jadi biasanya kan kalau orang ini ya menjalin hubungan mungkin kepacaran atau mungkin ta'aruf ataupun dijodohkan, itu kan biasanya ada masalah-masalah yang muncul ya. Nah, masalah-masalah yang muncul sebelum pernikahan karena kamu ikut acara belum. Oh, tadi di sana ya kelompok 3 masuk kelompok 4. Oke, ataupun minat gitu ya, banyak hal ya pasti kalian mungkin dengan teman dekat kalian itu merasakan adanya perbedaan seperti itu. Tetapi kalian ingin melanjutkan hubungan ini sampai dengan pernikahan, sesuatu masalah dan mengambil suatu keputusan, serta memiliki komitmen terhadap hubungan, menambah pengetahuan agama, medis, psikologis, fisiologis, seksual, ekonomi, dan sosial sehingga mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, jadi tujuannya banyak gitu di konseling pernikahan, ya, karena kalian memang perlu sekali mempersiapkan suatu pernikahan itu dengan sesama gitu ya. Jadi tidak hanya modal cinta aja. Modal cinta aja itu kurang kalau di dalamnya kalian ternyata sebelumnya itu belum terjalin belum mengenal belum lama gitu. Kayak ada fenomena-fenomena ta'aruf ya atau perjodohan itu kan mungkin rentang perkenalannya itu kan masih sebentar. Nah itu tidak menutup kemungkinan komunikasi yang terjalin itu efektif gitu. Ya walaupun baru ketemu gitu. Salah satu pihak itu merasa selama ini kayak terintimidasi gitu ya. Kan banyak itu kan kasus toxic relationship gitu ya. Pacaran atau KDP ya, kekerasan dalam pacaran itu si calon istri pengen punya anak berapa, si calon suami pengen punya anak berapa, komunikasi segera punya anak atau masih mau menunda dulu untuk punya anak gitu. Nah itu perlu disinkronkan terlebih dahulu. Kemudian secara ekonomi juga ini perlu dipikirkan nantinya dalam pernikahan itu kalau misalnya nih kalian ingin mau lanjut sekolah dan yang satu pihak ingin istrinya pengen jadi ibu rumah tangga, nah itu kan harus dibicarakan terkait ekonominya nanti, kemudian kehidupan sosialnya juga nanti mau tinggal hanya dialami oleh anak itu tidak hanya diatasi di anaknya saja, tapi harus dibenahi struktur keluarga itu harus dibenahi terlebih dahulu karena satu sama lain itu saling mempengaruhi. Anak mempengaruhi orang tua mempengaruhi anak, mempengaruhi dinamika keluarga. Nah, jadi keluarga itu sebagai sistem sosial terkecil yang perlu diseimbangkan itu. Mungkin selama ini ada ketidakseimbangan atau keselarasan peran antara ayah, ibu, dan anak. Nah, terapi keluarga ini levelnya memang permasalahannya lebih kompleks dibandingkan konseling keluarga. Di dalam terapi keluarga itu nanti jenisnya banyak. Lalu tujuan bisa diterima? Bisa. Oke, nanti kalau ada pertanyaan disampaikan saja ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke fokus perhatian. Nah, itu konseling perkawinan. Kemudian kalau konseling keluarga, fokusnya pada permasalahan atau kesulitan yang terjadi antara individu dengan anggota keluarganya. Jadi ada anggota keluarga itu yang merasa aku nggak bisa komunikasi misalnya sama ayahnya, misalnya pernah bertemu sapa selama bertahun-tahun seperti itu, atau misalnya si istri merasa tertekan di suasana di rumah itu tidak nyaman sama sekali, itu secara struktur, secara dinamika tidak baik, maka harus diberikan intervensi terapi keluarga. Prosesnya juga hampir sama dengan konseling pernikahan tadi. Jadi konselornya mengassessment
masalah misalnya kebersihan keluarga atau marital satisfaction skill gitu ya. Ini menggunakan pendekatan struktural untuk menangani masalah keluarga dan memperjuangkan keseimbangan dan keselarasan melalui interaksi anggota keluarga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau diperjelas silakan. Ya, Saya mau bertanya kalau bagaimana peran konselor ketika yang di konseling pranikah itu ternyata saat asesmen ada salah satu pihak yang belum siap untuk menikah. Apakah si konselor itu meyakinkan kalau kamu bisa kok jadi siap gitu atau kayak gimana? Oke, ya. Tugasnya konselor itu sebenarnya hanya menjadi penengah ya, memfasilitasi dan tidak boleh memberikan keputusan. Ya, supaya nanti kalau terjadi apa-apa dengan pernikahan mereka, kita tidak disalahkan konselornya. Nah, di sini konselornya tentunya harus bersikap objektif gitu ya, bisa menyampaikan dengan terbuka gitu ya, menyampaikan dengan terbuka kalau ini loh, kalau ingin melanjutkan pernikahan ya dengan mempertimbangkan ternyata kok si istri belum siap tapi si suami sudah ngotot gitu ya, sudah, tapi pernikahan dua keluarga di situ sedikit banyak intervensi keluarga itu pasti akan ada gitu ya. Misalnya nanti setelah menikah pasti pertanyaan yang paling sering disampaikan adalah kapan punya anak, setelah menikah itu kapan punya anak, setelah punya anak satu kapan nambah anak lagi, nah gitu ya. Tekanan-tekanan yang seperti itu memang perlu diantisipasi di awal gitu. Mengetahui budaya kebiasaan masing-masing keluarga dari pasangan gitu ya. Kalau misalnya di keluargaku itu biasanya kalau kalau mau Idul Fitri kebiasaannya seperti apa gitu ya, harus kumpul semua di rumahnya nenek gitu ya, orang yang paling tua gitu. Nah itu harus diketahui. Nah jadi biar bisa menyesuaikan nantinya dalam pernikahan. Kemudian anggota keluarga di dalam konseling perkawinan itu fokusnya pada suami dan istrinya saja. Kalau konseling keluarga fokus pada individu anggota keluarga. Ada yang mau ditanyakan nih terkait? Oke, silakan. Mungkin saya mau bertanya sama si konseling pranikah. Itu kan ibu tadi bilang kalau misalkan ada nih perbedaan tradisi atau adat misalkan di antara keluarga itu. Nah itu misalkan untuk konseling pranikah, misalkan kayak beda banget itu apakah tetap tuh psikolog jadi cuma penengah aja atau mungkin memberikan solusi cara penyelesaiannya itu kayak gimana? Oke, iya bisa. Jadi konselornya di situ memang bisa juga memberikan solusi, dan kita setelah mempertimbangkan dari segi sisi dan kemudian menanyakan sudah melakukan langkah apa aja untuk konsolidasi kedua belah pihak. Kalau misalnya ternyata solusi yang dilakukan selama ini belum efektif, ya si konselor boleh juga memberikan solusi, kan boleh ya, tetap menggunakan keterampilan dalam konseling itu tetap dilakukan, boleh memberikan nasihat itu seperti itu boleh, tapi untuk keputusan akhir tetap dikembalikan ke pasangan tersebut, boleh ya, bisa terjawab. Oke, baik. Ada lagi, silakan. Belum ada? Belum ada. Oke, apakah sudah siap untuk membahas diskusi kasusnya? Oke. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Ya, sekarang. Oke, silakan.
keluarga yang paham-paham gitu. Nah, terus kita kan ambil konseling sama ada dampaknya ke anaknya. Perlu keseimbangan antar anggota keluarga. Nah, sedangkan di keluarga Bapak Widodo ini tidak ada keseimbangan. Jadi setiap anggotanya itu mengalami permasalahan. Itu dengan strategic family therapy. berdasarkan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dan juga diskusi yang sudah Anda lakukan. Silakan untuk cepat-cepat mengangkat tangan, ya. Dari pertanyaan yang saya sampaikan, oke. Pertanyaan yang pertama, ya, perhatikan ya. Hal apa sajakah yang perlu dibicarakan dalam konseling pranikah? Oke, ya, Bilahi. Dan cepat silakan Bilahi. Ada agama, ekonomi, fisik, psikologis, seksual, sosial, terus gimana untuk mencapai komunikasi yang harmonis antara calon suami dan calon istri. Ekonomi itu mungkin kan sekarang itu ada namanya pisah kata antara pihak wanita dengan pihak pria, terus kayak gimana nanti pembagian buat anak sekolah itu bagaimana, terus habis itu mungkin kalau misalkan agama, pengetahuan agama itu tuh kayak benar-benar harus ditekankan, apakah istrinya mau dibimbing, kan beberapa istri kan emang ada yang kayak ya aku ikut aturanku aja kayak gitu. Terus medis ini kan bisa kita itu kayak medical check up kayak gitu sebelum nikah untuk mengetahui kira-kira kalau misalkan punya anak itu apakah benar-benar anaknya itu yang sehat, yang mohon maaf itu tuh kayak tanpa kekurangan apapun gitu. Terus psikologis itu tuh kayak mungkin dilihat dulu apakah istrinya itu memang apa ya, memang sehat. Terus pihak prianya itu juga apakah memang sehat. Ya mungkin itu sih Bu yang cuma bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Adelia. Ya, silakan siapa yang mau menambahkan? Pranikah itu bisa membahas hal seperti kayak ekspektasi dan peran juga di dalam keluarga tentunya. Seperti bagaimana cara pembagian kebersihan rumah, terus itu bagaimana cara mengasuh anak di dalam rumah, seperti itu kan juga perlu dibahas terlebih dahulu supaya di dalam itu kita sudah berkeluarga nantinya itu tidak akan terjadi konflik yang tidak diinginkan. Lalu sama namanya dalam suami istri yang pasti perlu atau adanya apa ya kayak kebutuhan seksualitas gitu. Mungkin bisa di dalam konseling pranikah itu dibahas terlebih dahulu dari masing-masing pasangan. Dari situ. Oke, baik. Ya, terima kasih Feni. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan berikutnya. Oke, untuk proses dari pemberian intervensi konseling keluarga itu seperti apa? Ya, jelas. Jadi proses konseling keluarga itu ini ya dimulai dari individu ya, fokus pada permasalahan individu masing-masing terlebih dahulu. Jadi permasalahannya dari dulu seperti apa, melihat dari POV masing-masing anggota keluarga, lalu pemberian intervensi seperti tadi di bagian SFT tadi yang sudah dijelaskan tahap-tahap tadi SFT tadi. Nah itu pemberian intervensi, pemberian tugas-tugas, terus pemberian feedback atau evaluasi, lalu ya kekompakan dari keluarga itu tadi. Jadi pertama berawal dari individu, akan tetapi nanti di akhir juga dari keseluruhan anggota. Nah terjalannya konseling keluarga ini
berhasil gitu. Ya, oke, terima kasih Bu Iki ya. Saya mau luruskan sedikit ya. Kalau di konseling keluarga itu permasalahannya tidak hanya berfokus ke satu individu ya, tapi harus dilihat permasalahan individu ini disebabkan karena dinamika keluarga yang tidak sehat. Jadi memang di situ memang perlu ada sesi khusus untuk mewawancarai masing-masing anggota keluarga, dan itu untuk terapisnya melihat secara keseluruhan gitu ya. Inti permasalahan dinamika yang salah dalam keluarga ini apa? Nah itu yang kemudian sama konselornya atau terapis keluarganya disampaikan dan dievaluasi bersama dengan anggota keluarga. Kemudian seluruh anggota keluarga menyepakati peraturan baru yang bisa diterima oleh semua pihak di anggota keluarga itu, dan itu bisa lebih membuat dinamika keluarga menjadi lebih sehat. Nah itu memang kemudian ada tugas dan dievaluasi di sesi berikutnya. Kalau misalnya masih belum berjalan dengan optimal, diberikan tugas lagi, kemudian dievaluasi lagi. Kalau sudah terasa lebih nyaman satu sama lain, misalnya masalah komunikasi, gitu kan, misalnya semuanya sudah nyaman, sudah terbuka, nah ada sesi untuk saling memberikan ujian. Ya seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Iki sudah menyampaikan gitu ya. Nah itu terkait penjelasan identifikasi permasalahan konseling perkawinan dan contoh kasus studi dan contoh case study-nya. Kemudian permasalahan untuk konseling keluarga dan terapi keluarga beserta case study-nya ya. Itu yang memang materi yang perlu saya sampaikan, yang ini sebagai bekal untuk wakil sekalian nanti. Oke, baik. Saya presensi terlebih dulu ya. Dia Alauddin Akil, Muhammad Tilam, Alvin Bayu, tidak ada, Muhammad Fikriza ada, Siki ada, Naila Asifah ada, Sofiana Marita, Amalia Kumala, Asila Mahira ada, Cindy Aulia, Nur Barokatun, Uza Hanifati ada, Serinta ada, Muswatun tidak hadir, Dwi Retno